Eh, Legend banget karena eh, mereka udah masuk ke industri tuh 20 tahun sebelum aku lahir. Kenapa ya Sri Mulat Legend buat aku? Karena memang sampai hari ini itu belum ada sih yang bisa menggantikan Sri Mulat ya. Jadi itu tetap menjadi legenda dan tetap abadi. Sri Mulat itu legend karena beliau-beliau ini menjadi inspirasi bahkan untuk anak-anak zaman sekarang ya yang bergelut di bidang komedi gitu. Jadi legend itu. Gimana gak legend? Orang yang mengakari komedi di Indonesia, Sri Mulat kok. Karena mereka itu emang berangkatnya dari keseharian. Jadi kalau ditonton itu mungkin ya, kalau berangkatnya dari film Sri Mulat Hill yang Mustahil misalnya, itu semua inspirasi Sri Mulat itu diambil dari keseharian, dari teman-temannya yang duduk ngelesot, terus apa. Itu semua dari keseharian. Jadi sampai abad berapapun, keseharian itu akan terulang lagi dan yang mampu meresap itu dan dijadikan komedi itu ya cuma Sri Mulat. Bisa relate karena jokesnya jokes tongkrongan ya, maksudnya nggak lekang oleh waktu gitu. Walaupun mungkin generasi sekarang nggak tahu asal muasalnya atau akarnya jokes tongkrongan yang sering mereka lakuin, tapi sebenarnya kalau misalnya mereka mau nonton film Sri Mulat, mereka bakalan tahu. Oh ternyata jokes-jokes yang selama ini kita lakuin itu sebenarnya asal muasalnya itu dari para legend Sri Mulat ini gitu. Balik lagi ke pertanyaan pertama, karena yang mengakari komedinya itu dari Sri Mulat. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakuin sekarang, kayak komedi-komedi yang kita iniin sekarang nih, apalagi kayak generasiku di tongkrongan, suka yang kayak pura-pura duduk tapi nggak ada kursinya, atau kayak hilang apanya, terus lagi ngomong terus ke mata atau apa gitu kan, dibolak-balik kata-katanya. It's all actually from Sri Mulat. Tapi kita nggak nyadar aja karena kita nggak tahu. Sekarang aku kasih tahu itu dari Sri Mulat. Anak-anak generasiku nggak tahu siapa yang aku mainin. Beliau peran ikoniknya itu adalah Dracula, tapi beliau juga dikenal sebagai kayak suaranya tuh berat banget ya, kayak mungkin itu plot twist ya. Kalau buat saya memerankannya, karena suara saya tidak seperti itu. Suara saya memang range-nya tuh emang agak naik gitu, agak tinggi gitu, agak high pitch lah gitu. Tapi kalau beliau tuh bener-bener yang iya. Jadi ngomongnya tuh selain Dracula tuh peran ikoniknya tuh beliau tuh kalau ngomong tuh cepat, tapi dengan suara kayak gitu. Jadi itu kayak nggak ada yang tahu beliau tuh ngomong apa, tapi lewat fisik, lewat gestur tuh teman-teman Sri Mulat itu tuh ngerti kalau dia bakal ngomong apaan gitu loh. Kayak somehow nyampe gitu. Jadi kayak itu buat saya sih plot twist ya, kayak kita sangat kenal banget sama teman kita kalau misalnya di zaman sekarang gitu. Pokoknya hobiku tuh nyanyi dan menari. Udah proses semuanya, day one shooting, aku ketemu sama sutradara panggung pementasannya Sri Mulat. Terus dia nggak nanya sih, dia langsung kayak, kamu jadi Rohana ya? Karena kan udah mirip banget tuh, udah di make up dan segala macam. Terus dia bilang kayak, oh tau nggak, Rohana tuh dulunya penari. Plot twist gak? Sama kan kayak hobiku. Rata-rata lucu semua ya, tapi aku suka ketika dia lagi ngomong sendiri kayak stand up comedy 10 menit pertama tuh aku suka banget. Karena itu susah banget, jadi aku suka. Ngebalik-balikin kata itu sih jadi permasalahannya kayak gitu. Jadi kayak setelah diselidiki, jadi ngebalikin kata gitu. Yang jadi favorit pasti dari segi fisik ya, kayak tiba-tiba ngomong mau pakai kacamata kecolok gitu, atau jokes kayak misalnya duduk melorot gitu tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, atau mungkin jokes ini sih kayak
bolak-balik kata sih ya. Kalau sekarang, zaman sekarang kayaknya anak-anak zaman sekarang banyak memakai itu kan untuk jadi sebagai salah satu sarana mereka untuk bercanda gitu. Bercanda gitu. Jadi kayak dibolak-balik gitu. Jadi aku suka semuanya, gimana dong? Nggak bisa milih, sorry.